Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman-teman, sahabat penggali petir dimanapun berada ya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, seandainya mainnet terbuka akan segera tiba, maka apa yang harus kita lakukan? Itu perlu kita pikirkan. Yang pertama, seandainya mainnet terbuka telah tiba, ya, hal pertama yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu yang mengatur rezeki kita, ya. Rezeki kita nggak akan pernah ketukar. Jadi kalau memang dia sudah datang mainnet terbuka dalam waktu dekat ini, maka secara otomatis pada saat hari hanya mainnet terbuka, bersyukurlah kepada Allah. Itu yang pertama, poin yang paling kita perhatikan. Kemudian yang kedua, kita tidak terlalu euforia. Kita tidak terlalu gembira yang berlebihan. Karena masih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan. Jika memang sudah mainnet terbuka, masih banyak langkah-langkah, item-item yang perlu kita lakukan. Jadi tidak serta-merta kita langsung bahagia. Kemudian yang ketiga, jika memang sudah mainnet terbuka, saya sarankan carilah info perkembangannya. Ya, info perkembangannya itu keabsahan kebenaran dari mainnet terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bertransaksinya? Di mana cara bertransaksinya? Kenapa? Pada saat nanti mainnet terbuka, banyak hal-hal yang akan muncul. Banyak hal-hal yang akan mempengaruhi kita. Mungkin ya, dengan menjual barang dari mereka, barang-barang yang bagus, yang kita sukai, dengan harga-harga yang tidak sesuai dengan konsensus, hati-hati. Jadi harus kita perhatikan dulu. Jika memang sudah mainnet terbuka, kita harus cari informasi. Berapa harga satu koin Pi yang kita harapkan? Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh emosional. Jadi segala sesuatunya harus kita teliti. Kemudian yang berikutnya, tidak melakukan pembelian dan penjualan secara emosional ya. Kadang-kadang kita jika sudah mainnet terbuka dan kita mengetahui berapa harga satu koin Pi itu, maka kita kepingin menghabiskan koin Pi yang kita miliki. Padahal koin Pi ini adalah uang digital jangka panjang yang suatu waktu nanti akan kita butuhkan. Jika kita melakukan pembelian secara besar-besaran, jika kita melakukan penjualan secara besar-besaran terhadap koin Pi kita, saya yakin sekali dalam waktu dekat koin Pi kita sudah habis dan kita tidak akan memilikinya lagi. Jadi pada saat kita perlu menggunakan koin Pi kita membelanjakan hal-hal yang lain yang betul-betul perlu, kita sudah tak bisa lagi karena koin Pi kita sudah habis. Karena kita pada saat mainnet terbuka, kita emosional, ingin menggunakan seluruh koin Pi kita agar bisa ditukar dengan barang dan lain sebagainya. Kemudian perlu saya ingatkan, kita tidak sembarangan boleh mendownload. Karena aplikasi yang kita download itu belum tentu legal. Bisa-bisa saja aplikasi itu adalah aplikasi ilegal. Jika aplikasinya ilegal, ini membahayakan bagi kita. Kita anggap barang-barang yang diperjualbelikannya bagus dan kita menyukainya, kemudian kita melakukan transaksi. Pada saat kita mengirim koin Pi kepadanya, ya ini belum tentu barangnya akan dikirim kepada kita, atau mungkin barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatunya perhatikan dulu. Coba ditanya ke teman-teman di komunitas dulu. Carilah keabsahan daripada toko yang akan melayani jual beli dengan kita. Tetapi kalau memang ada rekomendasi dari Kortim,
Kortim telah menentukan jika ingin berbelanja, belanjalah di toko yang ini, yang ini, yang ini gitu. Sepanjang ada rekomendasi nggak masalah gitu. Adanya rekomendasi mungkin dari Koperasi KPIG menyarankan untuk berbelanja di toko ini, berarti toko itu sudah direkomendasi dan tidak mungkin akan membohongin kita. Jadi kita terhindar dari penipuan-penipuan yang ada. Itu perlu kita perhatikan. Jadi tidak sembarangan download aplikasi, pastikan dulu aplikasi itu adalah aplikasi yang legal, yang dapat kita bisa transaksi dan dipercaya. Yang berikutnya, hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, yang ingin menawarkan sesuatu. Jadi sebaiknya kalau ingin berbelanja, pastikan dulu siapa yang akan berhubungan dengan kita. Lebih baik upayakan dalam berbelanja itu P2P, saling berhadapan secara langsung. Jadi kalau sudah mainnet terbuka, ya segera adakan pertemuan dengan komunitas. Cari info tempat legal untuk CoinP. Jadi ajak komunitas. Kalau di komunitas pasti kita akan banyak dapat informasi. Jika kita hanya main tunggal tanpa bekerja sama dengan komunitas, kita tidak tahu di mana tempat-tempat belanja yang aman bagi kita. Jadi kalau di komunitas, kita betul-betul bisa mendapatkan informasi. Jika kita mendapatkan informasi lebih awal, sampaikan kepada komunitas. Teman-teman, gimana? Ini toko ini, tempat belanja ini legal enggak? Bisa nggak kita belanja di sini? Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak? Siapa tahu nanti yang kita kirim koin barang tak datang, yang kita kirim koin barang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini yang perlu kita tanyakan sama teman-teman komunitas. Jadi kalau sudah kita dapat informasi, jangan emosional, buru-buru meyakininya. Ya, cek dulu ke teman-teman komunitas agar kita tidak tertipu. Kemudian dalam belanja, perhatikan, tidak serta-merta membelanja yang besar-besar dulu. Lakukan testnet. Benar nggak toko ini? Betul nggak tempat belanja ini? Andai kata kita telah melakukan testnet dan berhasil, baru kita bisa melakukan belanja berikutnya. Ya, jangan nanti belanja dalam jumlah besar menghabiskan koin kita. Ternyata kita tidak berhasil dengan mulus pada saat belanja di tempat yang kita inginkan tersebut. Dan itu perlu diperhatikan. Kemudian tidak menghamburkan koin P. Ya, ini perlu ya. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan koin P kita terhadap barang-barang yang kita tidak butuhkan karena emosi kita. Koin P kita sangat berharga. Jadi belanjalah sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi barang yang kita butuhkan dengan kita inginkan itu beda. Dan itu perlu menjadi perhatian kita agar koin P kita tidak habis percuma. Karena lama kita mengumpulkannya, tak mungkin dapat lagi. Jika kita boros menggunakan koin, maka koin kita cepat habis. Dan ke depan kita tidak bisa memanfaatkan koin kita karena sudah habis. Kemudian jika kita tidak teliti, koin kita akan hilang. Jadi carilah segala sesuatu yang benar-benar pasti. Saran saya, kalau kita betul-betul ingin menggunakan koin P kita itu, gunakanlah kepada tempat-tempat yang legal dan baliklah barang-barang yang kita butuhkan. Bagaimana cara bertransaksi? Untuk sementara waktu, upayakan P2P, saling berhadapan. Ya, jika mungkin ada barang-barang yang agak besar jumlahnya, barang-barang yang mewah, kita datangin aja tokonya, kita datangin aja tempatnya. Jadi di tahap awal itu, hindari belanja online sebelum Anda memastikan itu benar-benar terpercaya. Itu perlu kita perhatikan. Mungkin sementara inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman Pi Network dimanapun berada, kepada teman-teman penggali petir, agar kita bisa aman, kita bisa safety pada saat mainnet terbuka. Sukses itu milik semua orang yang diberikan Allah kepada kita, kepada siapa yang dia sukai. Jadi ya itulah yang namanya rezeki, Allah sudah mengaturnya dan tidak mungkin tertukar. Demikian yang sahabat saya sampaikan kepada teman-teman sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.